Bismillah, oke, sekarang hari ini kita akan buat portofolio seperti ini, sederhana ya. Kita mulai dari navbarnya, kita download aset-asetnya dulu. Kita download gambar ini, gambar BE sama gambar Twitter. Itu bisa teman-teman pencet di sini. Kemudian ke bawah, pilih ekspor. PNG, formatnya PNG, terus ekspor. Terus ini, kita ekspor juga. Terakhir Twitter, kita ekspor. Oke, dah. Setelah itu kita akan ekspor apa ya? Nah ini, gambar ini. Kita cek. Oh, nah. Kalau teman-teman perhatikan nih gambarnya, kita ekspor aja. Export group, biasanya kita lihat dulu gimana. Oke, cocok ya. Sebaliknya harus download. Oh ini ekspor juga. Ini juga ekspor. Oh ini nggak bisa. Ini ekspor. Terakhir ini kita ekspor juga. Sip. Terus kalau sudah diekspor, bisa teman-teman buka buat sebuah folder kosong. Terus foldernya itu saya kasih nama di sini SKL1 example. Kalau misalnya teman-teman kasihnya SKL1 portfolio gitu ya. Nah di sini terus kita kasih folder IMG gini, folder ya. Dan kita buat indeks sama index.html sama style.css. Enggak. Dia enggak di dalam itu ya, enggak di dalam image ya. Di luar image. Terus kita buat style.css. Style.css. Oke. Nah, gambar-gambar yang tadi download silahkan teman-teman masukkan ke dalam folder image. Saya sudah masukkan image saya ke dalam folder image ini. Ada gambar ini, Behance. Kita ganti nama ya. Biar lebih sederhana kita hapus angka ini, Behance. Terus apa ini? Ini misal profile yang ini. Ini medium, ini biarin medium, cuman angka yang kita hapus. Rectangle ini apa? Nah, picture satu aja. Dia di section apa sih? Kita kasih nama dulu. Dia di section work, oke? Di section work. Misal work 1 gitu ya. Ini Twitter angkanya juga kita hapus. Unsplash-nya di mana? Dia di kontak. Oke, kita hapus jadi kontak pic. Ini kontak pic. Ini apa? Work 2. Oke, sip. Sudah. Silahkan close semua bisa kayak ini biar lebih enak. Sekarang teman-teman ke index.html buat strukturnya. Oh, bentar. Kita cek huruf-hurufnya dulu. Di sini pakai huruf apa aja? Pertama dia pakai Poppins, oke? Poppins juga. Kita lihat semuanya dulu ya. Poppins ya, ini Poppins semua deh. Nah, kita download Poppins dulu. Poppins font. Nah, ini terus get font. Yang lainnya saya singkirin dulu biar saya Poppins ya. Terus get embed code. Terus ya biar gini aja. Kita pakai yang itu aja. Style CSS, yang import. Ini teman-teman Ctrl C. Terus ke codingannya lagi, ke style CSS di paste. Oke dah. Sekarang ke index.html, kita kurung kayak gini atau tanda seru, tab. Setelah itu kita misal ini sini kita buat tulisan portfolio 2025 misal gitu ya. Nah, setelah itu kita mulai dari atas navbar. Navbar ini kita punya apa ya? Punya logo, punya apa ini? Menu sama logo-logo. Di sini ini sama media sosial. Kita mulai berarti dibagi 3 ya, oke. Kita bungkus pakai nav. Ini nav. Di nav ini ada 3 bagian. Pertama logo, kedua ada menu, nav menu. Oh ini nav logo ya, nav logo, nav menu, sama yang terakhir adalah nav sosial. Nah ini nav logo, dia itu pakai apa ya? Pakai H1 aja nggak apa-apa. Ini kita pakai H1, tab, terus kita kasih tulisan apa ini? Fauzi Sayed kayak gini. Oke, setelah itu nav ini ada 3 pilihan. Kita pakai ULLI terus bungkus A, home.work, oke. Kita pakai UL terus LI terus pakai A. Jadi ini kasih pakai dulu. UL ini buat apa ya? Daftarnya, lino item di daftarnya. A ini biar jadi klik, oke. Sip. Pertama adalah home. Kedua adalah apa yang kedua ini? About. Yang ketiga adalah work. Nah, ini. Oke, sip. Kita lihat hasilnya dulu. Oh, kita sambungin ke CSS dulu aja. Biar nggak lupa nanti. Link CSS kayak gini. Oke, sip, style CSS ya. Sekarang kita jalankan dulu pakai live. Oke, ada ya. 1 2 3. Oke, sip. Sekarang kita masukkan logo-logonya, teman-teman. Logo-logonya itu nav sosial. Logonya kan nanti kita juga pengen berupa link ya, biar bisa diklik juga. Nah, di sini kita pertama adalah medium. Pakai IMG. SRC ini medium. Enggak keliru. IMG dulu, IMG/medium PNG. Setelah itu biarin gini aja. Selanjutnya adalah apa? Behance. Yang terakhir adalah Twitter, oke. Kita lihat, udah yang muncul ini. Oke, sekarang kita atur warnanya. Kita ke style CSS, kita selesaikan satu persatu aja. Pertama, seperti biasa, kita jadikan margin 0 dulu. Margin 0, paddingnya juga 0, box sizingnya kita pilih border box. Seharusnya sekarang dia nempel ke pojok. Nah, oke ya, sip. Tadi kan agak ada jarak gitu ya. Sekarang kita jadikan dia ke samping. Jadi kita targetkan yang bungkus semua item di atas. Yang bungkus apa? Yang bungkus adalah nav. Jadi kita bisa kayak gini, nav. Terus teman-teman kasih display flex. Kita lihat di sini. Oke, ke samping sekarang. Nah, setelah itu kita kasih yang namanya justify content. Justify content, teman-teman pilih yang space between. Nah,
Nah, berjarak semua ya. Terus kita kasih padding teman-teman. Kita kan ini ada jarak ya antara ujung halaman sama itemnya. Kita kasih padding. Padding misal kita kasih 20 px. Kita lihat dulu berapa. Cocok lah ya, nanti kita kecilin soalnya. Oke, sip. Sekarang kita ke logonya. Alamat logonya itu di nav logo teman-teman. Jadi teman-teman bisa ke gini. Nav logo terus H1 ya. Nah, pertama teman-teman atur font size dulu. Font size-nya apa kira-kira ya? Font size-nya kalau misalnya di sini tuh font size-nya dia mana? Oh ini 24 semi bold. 24 pixel. Oh ya, kita atur di body font family defaultnya adalah Poppins. Font family itu Poppins. Poppins atau serif, sans serif. Nah, kita lihat berubah ya hurufnya jadi. Ntar kita cek ukuran halamannya berapa ini. Oh, kita pastikan ukuran halamannya 100 ya teman-teman. Ini sekarang kita ganti warna jadi. Bentar, kurang samping teman-teman. Nav ini berarti kita kasih padding apa lagi ya? Padding inline. Kita kasih tambahan 10 px. Padding inline kita kasih misal 30. Kurang ya? 60. Ya, 60. Sekarang kita atur warnanya jadi biru. Birunya apa sih? Ini biru ini. Ada dark blue. Dark blue ini warna hexnya apa ya? Kita cek dulu pakai tembakan. Pakai color picker. Pick color. Mana. Ini nih. Dia warnanya ini pada hexnya. Ctrl C. Kita ubah warnanya di nav logo sini jadi color. Ctrl V. Nah, kita lihat di sana. Ya, sip, jadi biru. Sekarang kita atur si ini ya, navnya. Navnya ini dia ukurannya 18 teman-teman. Poppins juga ya. Dia di nav menu. Oke, nav menu. Nav menu. Siapa ya? Oh, kita atur biar dia sejajar dulu. Kita pakai display inline. Display biasa aja dah. Display kita pakai flex. Terus justify kontennya kita kasih center. Atau nggak usah justify konten juga nggak apa-apa. Bentar. Apa harus sampai UL? Kita coba sampai UL ya. Sampai UL teman-teman. Nah, sampai UL teman-teman. Kita hilang ininya, titik sama garisnya. Ya, titik itu kita di UL, kita kasih list style non. Kalau misalnya si garis bawah. Si garis bawah itu sampai A teman-teman. Itu namanya decoration. Text decoration non juga. Ya, hasilnya. Oke, hilang. Sekarang kita atur warnanya dulu nih. Color ya, jadi black. Kita lihat. Oke, sip. Sekarang kita atur jaraknya, kita pakai TUL di atas ini kita pakai gap. Misal gapnya 5 px. Kita lihat. Kurang ya. Misal gapnya berapa ya? 20 px. Kita lihat. Gimana nih? Keluar. Bentar. Kurang sini kurang. Misal kita kasih 30 gimana? 30. Oke lah, sip ya. Benar. Sekarang kalau teman-teman berarti kan ini kayak kurang ke tengah bagian ini lah. Ini kan di sini. Jadi kita pakai align item center. Kita lihat. Oke, pas di tengah semua. Sekarang kita lihat contohnya. Ini warnanya apa sih? Dark blue juga. Jadi berarti bukan black tapi pakai ini. Ini Ctrl C. Ctrl V. Setelah itu apa lagi ya? Ini ya. Bentar. Kurang. Jarak antar ini kurang. Dapat besar lagi. Gapnya ini. Misal jangan pakai PX lah, kelamaan. Misal pakai 5 rem. Kita lihat. Oke, pas. Setelah itu kita atur logonya. Logonya di mana? Dark blue. Ukurannya berapa logonya? Ukuran logonya di sini ada nggak? Atur aja nanti. Logonya itu di mana? Posisinya nav sosial img. Oke. Dot nav sosial img. Kita pakai width misal 25 px. Height 25 px. Kebesarannya kecilin. 15 saja. Jadi 15. Kita lihat kekecilan. Kayaknya widthnya kurang nih, widthnya 20 dah. Ini benar 25. Kita lihat. Kok kurang pas ya? Kita sesuaiin dimensinya dah. Ini 26 sama 15, oke. Widthnya itu 26. Ininya 15, height-nya 15. Kita lihat. Oke, cocok. Yang kita kasih jarak. Gap, kita pakai gap. Gapnya di mana? Gapnya di nav sosialnya, teman-teman. Dot nav sosial. Nah, ini kita kasih gap. Misal 3 rem. Kita lihat hasilnya. Nggak gerak. Kalau nggak bisa pakai gap ya pakai margin. Berarti pakai margin aja. Marginnya di mana ya? Kita taruh margin di sini. Margin left. Ya, margin left aja. Misal margin leftnya 3 rem. Kita lihat hasilnya. Oke, kebesaran. Kita pakai 2 rem. Oke, kebesaran 1 rem aja. 1 rem. Cocok, sip. Sekarang kita ubah warna backgroundnya. Buat teman-teman ini backgroundnya kan warna ungu nih. Apa kuning? Kira-kira warna kuning itu apa? Kode hexnya. Pick color. Kode hexnya itu ini. Ctrl C. Terus teman-teman ke bagian body. Di sini background color. Tab Ctrl V. Kita lihat hasilnya. Ya, kelihatan ya. Sip. Setelah itu kita akan ke bagian hero.
Jadi bagian hero ini ada dua bagian, ada bagian teks bagian kiri sama bagian picture bagian kanan. Jadi kita bagi dulu biar enak jelasnya, biar enak lihatnya. Sorry. Di sini pertama kita buat section, text section, terus kita kasih nama misal hero. Nah, kayak gini. Pertama kita buat misal left. Left ini buat si teks, kemudian si right. Right ini kita jadikan dia RIG HT gini. Ini kita jadikan buat gambarnya nanti. Nah, image teksnya ada berapa? Ada 3 sih saya. 1, 2, 3 sama button. Hello I'm John. Kita tulis hello I'm John kayak gini. Kayak gini tulisnya. Koma, di situ koma. Terus P lagi. Apa tulisannya itu? Product designer kayak gini. Terus yang terakhir apa tulisannya? Based in Netherlands. P based in Netherlands, Belanda. Terus terakhir ada apa itu? Terakhir ada resume. Resume itu kita jadikan button, angker, link aja. Gini. Terus kasih tulisan resume. Nah, teman-teman, di bagian product design ini kita kasih kelas job biar dia bedakan. Soalnya kan yang atas yang Hello I'm John sama yang Based in Netherlands itu kan sama istilahnya. Sedangkan yang bagian product designer kan lebih besar sama lebih tebal. Jadi kita buat pembeda. Setelah itu di bagian right itu cuma ada gambar, teman. Gambar dia profile. IMG pakai yang profile. Kita lihat hasilnya. Oke nih. Pertama ke index.html, ke style CSS. Di bagian hero kita split jadi 2 bagian. Kita kasih komentar dulu ya. Nah, section hero. Nah, gini. Di sini kita pakai yang namanya hero. Kita pakai display flex. Displaynya flex biar dia jadi 2 bagian. Right? Nah, biar dia berjarak jauh-jauhan, kita pakai yang namanya justify content space between. Nah, lihat. Kayak jauh. Terus ini teman-teman perhatikan, jarak kanan kirinya itu sama. Lihat ya. Sampai bawah enggak? Oh, sampai bawah, teman-teman. Jadi antara pojok kiri sampai ke kontennya itu jaraknya sama. Nah, ini berarti kita bisa pindahkan bagian ini, padding inline, itu kita naikkan ke bagian body. Biar kita nggak usah atur satu-satu. Kita lihat di sana. Oke. Paddingnya juga. Paddingnya kita naikin juga. Kita lihat hasilnya. Sip ya. Tinggal sekarang kita lihat. Nggak usah kita atur biar dia ke tengah. Kita pakai yang namanya line item. Line item kita jadikan center. Kira-kira berubah nggak? Oke ya. Kenapa berubahnya kok nggak sampai di tengah, bener-bener tengah, kok di atas? Karena bagian si mana bagian si hero itu cuma segini. Kelihatan kan bagian hero ya? Cuma segitu bagian hero nya. Nah, biar dia penuh sampai bawah, kita bisa kasih yang namanya height. Height kita kasih 100 view height kayak gini. Jadi dia bakal ke tengah. Atau kalau kebanyakan nih, kebanyakan ya 100 VH nih, kita bisa ganti 80 VH aja. 80% layar misalnya. Oke ya, sip. Sekarang kita atur ini hello I'm John. Berarti di hero left ya. .hero .left. Biar seragam, harusnya penamaannya ini kayak gini. Hero left sama hero right. Hero right. Nah, kayak gini harusnya. Kita lihat. Nggak ngaruh. Bentar, bagian sini. Kita langsung ke kayak gini aja. Hero left. Nah, kayak gini. Terus kita targetkan si P. P ini kita font size-nya kita perbesar. Font size-nya apa dia? Berapa? Bagian sini ya. Mana? Font size-nya dia di nggak berapa? 28 medium. Oke. Font size pakai 28. Terus font width kita tebelin medium, 500 medium. Kita lihat hasilnya. Berubah, kita lihat kodenya. Kodenya itu mana ini? Oh ya, kurang px. Kita lihat hasilnya, kita refresh dulu. Ya, tambah besar. Kita coba. Bentar. Oh ya, kan berarti hasilnya berubah ya? Kayaknya ya. Kan kita pertamanya di nav tuh. Kita kan nav. Jadi ngambil jarak antara bagian nav sama body. Sedangkan sekarang kita taruh di sini. Jadi mending kita pindahkan aja deh. Bentar, nggak berubah. Apakah kode kita salah? Oh ya, teman-teman, di sini kurang px. Kita lihat hasilnya. Oke, cocok. Setelah itu kita ganti warnanya. Warnanya itu pakai yang ini. Ctrl C, Ctrl V. Kita lihat hasilnya lagi. Oke, cocok. Terus, oh ya teman-teman, kayaknya jarak ini hilang ya. Setelah kita pindah ke body, bukan malah cocok, malah hilang. Jadi kita Ctrl X saja, Ctrl X. Terus pindahkan ke asalnya, Ctrl V. Terus di hero juga Ctrl V, gini aja dah. Refresh. Ntar, kok nggak itu ya? Nggak gerak ya? Kita ganti margin inline. Nah, margin inline gitu ya. Oke, cocok. Berarti ganti margin. Kita lihat. Kira, cuman atasnya kayaknya kita hilangi. Apa jadi bikin padding ini kita hilangi benar kebanyakan. Oke. Ini margin inline kok, margin biasa. Inline. Nah, kita lihat. Oke, bagus. Berarti kita atur paddingnya juga. Margin top kita pakai misal 20 px. Kita lihat misalnya. Cocok lah ya, anggap aja cocok. Terus ini kayaknya, bentar. Oke, kita perbesar bagian kata-kata product designer kita. Itu ada di mana? Kita lihat. Job hero left terus job.
hero life, dot hero life, terus dot job ini ya. Dia besar, pokoknya berapa kita cek di Figma-nya. Di Figma-nya itu 100 teman. Wow, lumayan ya. Font size 100 px. Kita lihat di sini. Oke. Terus boldnya berapa dia? Bentar. Boldnya extra bold. Extra bold berapa? Font width extra bold. Extra bold ini di 800. Kita lihat di sini. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, hero designer jadi dua halaman atau dua baris. Kalau kita kan satu nih. Itu teman-teman bisa kayak kasih di bagian hero ini. Width 50%. Oke. Udah ya, widthnya 50%. Terus bukan di bagian width. Widthnya bukan di bagian hero, tapi di bagian hero life. Dot hero life kayak gini. Terus teman-teman kasih width 50%. Nah, kayak gini. Kita lihat hasilnya. Oke, cocok ya. Terus line height-nya kayak gimana? Line height-nya kan ada setinggi itu kan. Line height-nya dia itu di 116, iya kah? Gak apalah, di bagian mana nih? Nah, di sini kita kasih line height misal 1 aja. 1 berapa? Oke, 1 teman. Oh, tapi sini kok nempel. Apalah, kita kasih. Soalnya kalau misalnya kita kasih 1,5 nih. Cocok gak? Oh, kayak kejauhan kan? Tapi kalau misalnya kita kasih 1, dia malah nempel. Berarti kita pakai margin aja dah. Bagian P ini teman-teman kasih margin top. Misal 10 px. Oke ya? Anggap aja oke. Oke, sekarang kita ke bagian bentar. Ini kurang besar ya tulisannya ini ya. Kita besarin aja deh. Biar lebih bagus. Misal kita ganti ke 35. Terus ininya diganti ke 120 px. Kita lihat hasilnya. Oke lah, apalah ya. Sekarang kita atur si buttonnya. Buttonnya itu cuma border. Kasih border, oke, kita kasih border. Bagian apa itu? Hero left, terus A, oke, hero left A. Dot hero left, terus kita left, terus A ini. Terus kita kasih padding teman-teman. Padding atas bawahnya. Padding atas bawahnya misal kita kasih 2 rem. Terus kanan kirinya 3 rem. Setelah itu kita kasih border. Ketebalannya misal 1 px aja. Tipenya solid. Warnanya dia apa ya? Inilah apa sih ini? Enggak, kita harus cari tahu warnanya. Nah, kayak gini. Oke, warnanya apa ini ya? Sebenarnya teman-teman bisa kasih apa ini istilahnya? Pakai before. Cuman kelamaan kalau pakai before. Kita tebelin aja, ini kita tebelin aja jadi 2px terus oh ya, bagian A ini soalnya kalau misalnya kita kasih margin di sini kayak enggak gede deh. Saat kita kasih margin top soalnya kan gitu. Ini kan kayak gabung gitu nempel. Saat ini kita kasih margin top dia enggak gerak gitu. Margin top misal 30 rem, 300 rem dia enggak gerak beneran. Oh, enggak gerak ya. Berarti kita bisa kasih dia apa ya? Kita kasih padding bisa berarti di bagian sini. Enggak. Di sininya di sini aja dah. Kita kasih kelas baru. Kelas apa ya? Misal bottom gitu aja. Bottom kayak gitu. Jadi kita targetan si hero dot hero left terus dot bottom nggak sini. Oke ya, bottom. Kita kasih margin bottom. Margin bottom misal 2 rem. Kita lihat. Cocok gak? Kurang, lumayan lebar, jaraknya lumayan lebar. Kita kasih 5 rem. Lihat. Oke, cocok. Terus ini lengkungnya kita kasih yang namanya border radius. Border radius kita kasih di bagian sini. Border radius misal 10 px biar nggak terlalu bulat. Penting nggak tajam gitu. Lumayan. Oke. Bentar kita lihat ya. Oke lah, nggak apa. Sekarang warnanya kita ganti jadi background colornya jadi yellow terang. Background color ini kita ambil dari sini. Mana. Clear kok screenshot. Color picker kita ambil warnanya. Ini kita pakai RGB aja. Ctrl C, Ctrl V kayak gini. Kita lihat hasilnya. Ya, kayak gini aja dah. Lanjut kita ke berikutnya bagian about. About ini lumayan panjang. Tak apalah. About berarti tulisan about ini dulu ya. Tulisan about ini dulu. Kita ke index.html section dot about kayak gini. Pertama kita buat title teman-teman. Dot title. Nah, kayak ini. Titlenya apa? Tulisan about. Titik, ada titiknya, seingat saya. Nah, ada titiknya terus ada tulisan ini apa ya? Bio lah, bio. Nah, ini kita copy aja. Ctrl C. Terus di sini kita kasih kayak P gitu aja. Ctrl V. Oke. Setelah itu apa? Nah, setelah itu ini kita aturinnya dulu aja. About ini dia ukurannya berapa? 100 extra bold sama kayak ini berarti. 100 extra bold. Bentar. Oke. Ini kayak deket gitu ya? Ini kayak jauh. Oke, space jangan pakai space between teman-teman. Pakai space around aja. Around. Kalau around kedekatan, oke lah, space around aja. Tapi ininya kok jadi nggak sejajar. Olah, kita sesuaikan juga. Di bagian atas ini pakai space around juga. Around. Push. Oke, ini kita kasih 50. Kita rubah, sesuaikan. Space around nggak bisa ini. Misal kita jadi 10, seberapa? Nggak gerak. 0 seberapa? Kurang ya teman, kurang kesini nih. Kita tambahi minus 20. Gimana? Kurang. Minus 50. Pas, nggak bisa pas. Pas sih pas. Kurang. Minus 52. Nah, pas. Oke, sekarang about. About kita ke bagian sini, ke CSS. About kayak gini.
terus kasih dot dot about. Oke, about, terus kita kasih jaraknya sama kayak ini aja. Nah, kayak ini, Ctrl C, terus kita pasti di sini Ctrl V. Bentar, kok hilang? Oh iya benar-benar, jadi hilang gara-gara ini minus, berarti jangan pakai yang itu, pakai yang ini aja. Pakai yang ini, Ctrl C, Ctrl V, kita lihat aja kan? Ya, kurang sini, ya nggak? Karena kurang ke situ, kita ganti jadi rem, 5 rem, kurang 15 rem, kurang 12 rem, kurang 11 rem, pas. Oke, 11 rem teman-teman. Tulisan about, sekarang about title. Ini kurang, jangan sekedar title, about title. Atau ada title lain nggak nanti? Kita cek. Oh, ada title lain, jadi title aja nggak apa, biar bisa reusable. Nah, kita pakai title aja. Nah ini pakai apa ini? About dot, enggak, langsung aja it, terus title kayak ini. Terus kita hurufnya itu font size, nah ikut yang ini aja. Ctrl C, Ctrl V, cuman warnanya dia ikut yang mana? Bottom. Nah ini Ctrl C, Ctrl V. Kita format dokumen dulu biar rapi. Kita lihat. Oh, background color clear, bukan background color, background doang. Oke, nggak kelihatan tapi kita ikut sesuai contoh. Terus bagian sini, nah tulisannya kita perbesar ke 24. P ya, ke P, berarti dot about. Ntar ada format lain nggak? Nah, di sini. Oh, P-nya banyak teman. Oh, P about. Ini P about doang. Berarti alamatnya itu P ini. Dot about P gitu ya. Terus pertama kita kasih font size. Font size itu berapa? 24 px teman-teman. Font weight-nya regular, jadi anggap aja normal. Terus apa ini? Anggap aja ini kan kepotong di sini. Anggap aja dia width-nya itu 80%. Oke. Jadi di bagian about ini, bentar, di bagian P aja dah. P, kita kasih width dia 80%. Nah, kayak gini. Coba kita lihat. Oke, bentar. Sampai Amet full, bukan sampai Amet full putate di sini. Berarti sekitar berapa ya? Kurang 70%. Kita lihat. Kurang 50%. Seriously? Oh enggak, sip, 60% berarti. Kita lihat. Oke, pas di full pupati. Nah, sekarang kita kasih margin bottom, terus kasih tulisan-tulisan ini. Margin bottom berapa? Misal 5 rem. Oke. Setelah itu tulisan ini pakai L ya, pakai UL langsung aja, UL gitu ya. Jadi kayak kita buat sebuah div gitu. Div apa ini? Apa ini? Oh, kayak tahun ke tahun. Apa ya? Lore. About lore. Oke. Nah, di situ kita pakai LI aja biar ada titiknya. Pakai UL dong. Pakai UL ini. Terus LI ya ini. Terus tulisan 2014 sampai 2018. 2014 sampai 2018. Ini ada spasinya biar rapi. Nah, kayak gini. Enggak. Bentar ya. Nah, kayak gini. Kita kasih spasi. Terus kasih P, bener gak? P-nya ini sama aja, berarti kita Ctrl V aja. Kopas yang sini, teman-teman. P ini Ctrl V. Ctrl Z. Ini loh, copy Ctrl C ke bawah. Nah, pastekan di P-nya sini, Ctrl V. Kita lihat hasilnya. Oke ya, sip. Cuman bagian UL-nya kita perbesar sama kita pertebal. Dia itu semi bold ukuran 24. Oke. LI. Oke. About LI. Dot about LI kayak gini. Ukuran 24 ya, font size 24 px jangan lupa. Terus font weight semi bold. Semi bold itu di 600. Kita lihat hasilnya. Oke, terus warnanya biru. Biru yang atas ini. Mana? Yang ini. Kita Ctrl C. Pastekan di L ini. Ctrl V. Oke, nah kita lihat sini sekarang. Lihat hasilnya. Oke, cocok. Kita buat berapa? 2 lagi. Kita buat 2 lagi, terus kita ganti tahunnya. Ini kan? 1 2 gitu ya. 14, terus ini 18 sampai 20. Ini 20, terus ini 20 sampai present. Ini enggak present nanti saya. Present. Nah, kayak gini. Sekarang terus kita jadikan ini itu ke tengah, ke bagian sini. Itu kita bisa pakai di bagian, kita buat lagi dot apa sih, enggak. Dia berarti di atasnya sini. Nah, di sini aja. Dot about lore. Kayak gini ya. Kita kasih apa ya? Display flex. Saya bisa pakai margin digeser gitu aja bisa. Display flex, terus flex directionnya itu kolom teman-teman. Terus kita pakai line item center. Berarti pakai margin aja dah. Pakai justify ya? Enggak pakai yang enak aja dah, pakai margin left. Margin left-nya misal 40%. Kebanyakan ya. Bentar. Kok sampai sini dong? Full mati. Oke, bentar ya. Bentar. Kita lihat sih sebenarnya mana. Kan sampai sini. Kita jadikan margin left-nya 10%. Oh, dia kebentur di sini. Gara-gara apa ya? Oh, width-nya kita kasih 100%.
width kita kasih 100%. Kita lihat. Oke. Kurang, misal kita di 30%. Margin leftnya 30%. Cocok lah ya. Cuman jaraknya kurang. Kita kasih ini margin bottomnya aja kita tambahin. Margin bottomnya kita, oh berarti di atasnya harusnya. Di atasnya nih. Ah di sini. Margin bottomnya kita tambahin jadi 10 rem. Lihat. Lumayan. Lah. Bukan di P, di bottom. Ada tulisan bottom enggak? Iya, enggak apa-apa, gini aja, anggap aja. Udah ya. About, setelah itu apa ya? Work. Work lorem ipsum. Oke. Ini kita copy dulu aja, gampang kok ini. Terus sih. Dia sederhana sebenarnya, cuma section dot apa ini? Dot work kayak gini ya. Terus title-nya itu work titik. Terus ada P. Nah, V. Terus kita atur P-nya itu sama kayak P-nya yang di sini about. Ctrl C. Kita kasih work kayak gini ya. Terus kita buat ini apa? Work P. Ini. Kita lihat di sini. Lah, nggak ada tulisan worknya. Tar worknya nggak ada. Work, bukan title gini, akhi. Dia itu pakai apa sih? Di atas itu pakai div title. Div title kayak gini, terus tulisan work titik, jangan lupa. Ya, ada judulnya kan otomatis ke setting, bahkan kita belum setting sudah sebenarnya. Karena kan kelasnya title. Berarti ikut pengaturan kelas title yang ini. Oke, apa ya? Sip. Sekarang kita kasih marginnya ikut mana? Nah ini. Work ini. Terus berapa itu margin inline? 11 rem. Margin inline 11 rem. Kita lihat. Oke, sip. Lanjut sekarang dua gambar. Dua gambar ini ada di dalam work. Index. Enter. Misal di sini bagian apa ya? Work project kayak gini. Pertama pakai card aja. Card kayak gini ya. Dot card, work card kayak gini. Pertama ada image, ya gak? Image, terus date, terus title, terus deskripsi. Pertama image ya, img. src-nya itu dari img, terus work 1. Alt-nya teman-teman isi sendiri. Setelah itu ada tanggal, berarti apa? Pakai P aja, P. Ini class date. Kayak gini ya. Work date aja, work date. Nah, setelah itu ada work title. Ada P lagi, tapi namanya class work title. Yang terakhir adalah deskripsi. P juga. P apa? Work apa ini? Description. Nah, kayak gini. Work date-nya itu kita berapa ini? November 24 November 2019. Oke, setelah itu work title-nya apa? Some case study, Ctrl C. Kita pastikan di sini Ctrl V. Terakhir adalah ini lorem ini, Ctrl C. Ctrl V. Oke. Terus kita gandakan bagian card-nya aja. Gandakan ke bawah. Terus ini work 1, yang satunya work 2 kayak gini. Sip. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah bagus sebenarnya. Tinggal kita split jadi 2. Di bagian work card kita kasih, bukan, di bagian work project kita kasih display flex. Work project. Kita kasih display flex. Ya. Harusnya jadi 2. Terus justify content center. Ini enggak sih? Oh ya, kita atur gambarnya seberapa besar. Gambarnya itu berapa ini? Width-nya 460. Bagian work project. Klikkan ini di dot work project img ini ya. Berapa tadi width-nya? 560 pixel. Height-nya 400 ingat saya. Kita cek lagi. Benar. Oke, sekarang kita atur tipografinya. Apa ini jaraknya dulu ya? Jaraknya kayak dekat ini, tapi di sini kok kayak kecil. Apa kita perbesar gambarnya? Perbesar aja deh. Di 600. Ini 500. Nah, lebih cocok lah ya. Ini kenapa otomatis ada jaraknya? Karena di bagian P ini kita kasih margin bottom. Berarti enaknya dia jangan digituin. Di bagian P ini kayak langsung aja deh. Description, class description. Nah, kayak ini. Jadi kita atur lagi di bagian sininya. Jadi description, dot description. Nah, kayak ini. Kita lihat. Oke, jadi nggak ada aneh-anehnya lagi. Nah, sekarang kita atur dulu. Dia italic, miring ya, jadi italic. Terus apa lagi? Italic, terus ininya 15. Font apa sih itu? Font size di bagian work date. Ke work date, dot work date. Kayak gini. Ini 15, font size-nya 15 px, terus font style itu italic. Nah, kayak gini. Cocok ya? Terus kita kasih margin bottom. Misal berapa? 3 rem. Margin bottom 3 rem. Banyak enggak sih? Banyak, 2 rem aja. 2 rem. Oke, sip. Kalau kita lihat di sini. Oke, terus nih some case study. Ukurannya berapa? Ukurannya 24 semicolon. Apa itu dot?
work apa ya, work apa di sini, work title, title ini font size nya itu 24 px, font width nya itu di semi bold 600. Kita lihat. Oke, kita kasih margin. Oh enggak, kita ganti warnanya jadi biru ini. Banyak juga yang biru pakai biru itu ya, tahu kita taruh di body tadi. Sekarang kita atur ini kasih margin bottom dulu 1 rem, MB margin bottom 1 rem kayak gini. Kita lihat. Oke, cocok. Terus ini kita turunin pakai apa ya, width-nya kita atur. Di sini kita pakai dot work apa ya, work description ice, dot work description kayak gini. Kita kasih dia font size usah, udah cocok ya. Kita pakai apa nih, width misal 50% berapa, terlalu kecil berarti dia nyoba di 90% aja teman-teman. Oke ya, sampai berarti ini kurangnya diperbesar 18, font size nya 18, font size ini 18 px. Kita lihat aliquam mana? Oh, aliquam di sini berarti bentar. Aliquam di sini kan, kita tuh di sini. Nggak apa lah, kayak kalau misalnya aliquamnya di sini apa ya, ini kurang ya, nggak apa lah, anggap aja sama. Oke teman-teman, terus kita kasih margin bottom lagi, bagian working aja kita kasih margin bottom, misal margin bottom 5 rem. Oke, cocok. Selanjutnya, nah untuk bagian kontak silakan teman-teman buat sendiri, oke, gampang kok, sudah dijelasin. Thank you.